Jamaah salat subuh yang berbahagia, bahwasannya ada satu amalan yang mana amalan ini sangatlah mulia. Amalan ini memiliki begitu banyak keutamaan dan berbagai macam kebaikan. Amalan ini merupakan salah satu bentuk zikir terbesar kita sebagai umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita pasti sudah mengetahui amalan apakah ini. Amalan ini tidak lain dan tidak bukan yaitu salat. Salat merupakan serangkaian perkataan atau perbuatan yang diawali dengan takbir lalu diakhiri dengan salam, dan merupakan suatu amalan yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Jamaah salat subuh yang berbahagia, akan tetapi ada hal yang jauh lebih penting untuk kita ketahui, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah salat bukanlah tanpa sebab. Selain karena dosa manusia yang begitu banyak dan mudah lalainya manusia kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan perintah salat agar manusia tidak begitu banyak berbuat kerusakan di atas buminya Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang ia mengerjakan salat, maka hatinya akan senantiasa terjaga dari berbagai kemaksiatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Jamaah salat subuh yang berbahagia, akhir-akhir ini kita pasti pernah mendengar, membaca ataupun melihat tentang kerusakan-kerusakan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Entah itu perampokan ataupun pencurian, perzinaan, aksi kekerasan, dan perbuatan tidak terpuji lainnya yang dilandasi oleh hawa nafsu maupun tidak dilandasi oleh hawa nafsu. Tentu saja semua itu terjadi lantaran belum tahu dan mengenalnya seorang hamba dengan ibadah sholat. Karena jika seseorang sudah istiqomah di dalam sholatnya, hatinya, jiwa dan raganya akan terjaga dari berbagai macam kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang keji dan juga kemungkaran. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, lalu bagaimana dengan orang-orang yang ia sudah mengerjakan sholat akan tetapi masih berbuat dengan perbuatan yang keji dan mungkar? Maka di dalam hal ini sholatnya pun perlu untuk dipertanyakan. Apakah ia sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan ia sholat hanya ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan hal yang lain sebagainya? Maka di dalam sebuah hadis pun dikatakan, man lam tanhahu sholatahu 'anil fahsya'i wal munkar lam tazidhu minallahi illa bu'da. Barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah dari yang keji dan juga mungkar, maka tidak akan menambahkannya dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan semakin jauh dan semakin jauh. Jamaah salat subuh yang berbahagia, dan sebenarnya salat yang bagaimana yang mampu menghindarkan diri kita dari perbuatan keji dan juga mungkar? Maka ada 3 syarat atau 3 pokok yang harus kita miliki di saat kita menjalankan ibadah salat. Barang siapa yang tidak memiliki ketiga syarat ini, maka hal itu bukanlah salat. Yang pertama yang harus kita miliki yaitu ikhlas. Ikhlas merupakan membersihkan hati supaya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati tidak boleh condong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yang harus kita miliki yaitu khasyah. Khasyah merupakan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi dengan mengagungkan, lantaran takut akan keagungan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yang harus kita miliki di dalam salat-salat kita yaitu harus adanya mengingat Allah di dalam salat. Mengingat Allah merupakan buah dari keikhlasan dan juga khasyah atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila di dalam salat kita hati dan juga pikiran kita melenceng jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dapat dipastikan kita masih belum memiliki keikhlasan dan juga rasa khasyah atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang berbahagia, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dan juga kemudahan-kemudahannya, sehingga salat-salat yang kita lakukan mampu merubah diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan pula kita tidak digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan salat-salat kita tidak mampu menghindarkan diri kita dari perbuatan yang keji dan juga mungkar.